Ini baru nih. Ah, ini dia. Oh, masih perjalanan rupanya. Oh, lampu merah, lampu merah. Lampu merah. Ya, kita lihat ya dari pasal 12 itu tentang pembuangan ya. Lalu masuk pasal 13 itu tentang hukuman nabi-nabi palsu ya. Lanjut ke hukuman tentang penyembahan berhala ya. Terus ya pasal 15 itu dinyatakan Yerusalem itu merupakan pokok anggur yang tidak berguna ya. Ini nggak enak gitu. Baca ayat-ayat ini kan nggak enak ya. Kemarin aja langsung Pak Yulius komentarnya, waduh ini kok persis sama negara yang itu gitu ya. Ah, Bagi yang sudah baca dari 4 ayat itu apa yang didapat dari ya ayat 13, 14, 19, 20. Sekilas saja, saya ingin tahu dulu. Tidak adanya orang yang hidup benar, Ya, terus? banyaknya penyembah-penyembah berhala. Atau saya mau tanya balik sekarang. Siapa yang belum baca? Di grup kan sudah saya share ya? Ya, saya pas baca cuma baru satu ayat. Oh, Ya, satu ayat pertama baru baca. Sudah KO kemarin. iya, 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 iya. Ini ada berapa orang ya? 8, 8. 8 pester. Tapi yang kelihatan cuma 6 ya? Oh iya, 2, 3, 6, 8. iya 8. Oke, ya, saya bacain aja deh ya. Ayat 13 ya. Yo, Yeskiel 14 ayat 13. Hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya, dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub. Mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya. Yang pertama, kita belajar ya. Di sini seolah-olah itu Tuhan itu tidak mau mengampuni bangsa Israel. Ya. Dari apa yang difirmankan ini sepertinya Tuhan itu betul-betul geram. Namun saya menangkap suatu pesan di sini ya. Kenapa sih kok Tuhan itu bicara demikian dengan Yeskiel? Kira-kira ada yang tahu nggak tujuannya apa? Ayo kita sama-sama diskusi, kita sama-sama belajar supaya kita dapatkan semua berkatnya. Aduh, sorry, sorry, sorry. Semoga tidak mati. Enggak. Enggak. Baterai saya tahu-tahu habis. Masih nyambung ya? Masih. Masih pester. Aduh, lupa nyolokin. Aduh, selamat. Infus, Biasanya infus kalau dulu. Zoom kena gini ada peringatan gitu langsung putus dia. Oh, Ya, Di, jadi diinfus dulu, Pak. kira-kira apa sih tujuannya Tuhan tuh ngomong sama Yeskiel ini? memulihkan bangsa Israel. Memulihkan. Yang lain Karena udah ada apa? Kira-kira. Memulihkan tuh jalannya apa? ya banyak cara, harus menegur, harus harus ngajarin, ya kan? Hmm? Nah, nah ya, Ditegur, menegur itu tujuannya apa? menegur tujuannya masih menegur yang ngasih tahu, Supaya, dikoreksi, tahu supaya, kesalahan, mengetahui kesalahannya dan ya Pak dikasih Ferry, coba. Ya supaya bertobat, Nah itu, kembali kepada Allah. ya. Jadi gini loh.
Ini kelihatannya memang seolah-olah Tuhan itu tidak mau mengampuni bangsa Israel. Namun di sini Tuhan tuh memberitahu Yeskiel supaya apa sih? Supaya bangsa Israel itu bertobat. Tuhan tuh tidak pernah loh menginginkan kematian. Ya. Kenapa sih sampai Tuhan Yesus itu diutus? Karena memang Tuhan tuh mencintai ciptaannya. Bahkan boleh dikatakan orang-orang fasik sekalipun tuh Tuhan tidak kepingin kematiannya. Yang Tuhan inginkan adalah pertobatannya. Hmm. Seperti kasusnya Niniwe. Tuhan mengutus Yunus. Ya, tujuannya apa? Untuk bangsa Niniwe bertobat. Iya. Gitu. Nah, secara singkat saja ya, supaya kita ada bahan untuk diskusi ya. Pertobatan yang seperti apa? Kira-kira eh, kalau dari ayat yang tadi, ya, karena ngeri loh. Kalau kita baca di ayat selanjutnya itu ya, mereka itu dikatakan gini loh. Ini contoh ya, ayat yang ke berapa ini? 22. Dikatakan ada gini, terhibur tentang malapetaka yang kudatangkan atas Yerusalem. Ngeri sekali kan? Hukuman bisa menghibur orang yang melihatnya. Itu berarti udah gemesnya minta ampun gitu mungkin ya. Udah geramnya minta ampun. Sampai orang itu bisa terhibur oleh hukuman. Terhibur oleh malapetaka. Nah, yang menarik di sini ya, kalau bapak-bapak lihat, ada 3 nama yang disebutkan 2 kali. Siapa itu? Ya. Nuh, Daniel, dan Ayub. Nah, inilah yang menarik. Ya. Dikatakan Nuh, Daniel, dan Ayub. Ada apa dengan ketiga orang ini? Kalau kita bicara berkat, seringkali Abraham, Ishak, dan Yakub. Betul ya? Iya. Nah, di sini kita belajar ya, pertobatan dari contoh ketiga tokoh yang ada. Bahkan dikatakan, kalaupun semua binasa, yang selamat cuma 3 itu. Kenapa? Karena kebenaran mereka. Wah, ini jarang loh Tuhan tuh bilang orang-orang benar, ya, digolongkan orang-orang benar itu. Karena saya tahu ya dari kita nggak ada yang benar gitu. Kita ini dibenarkan. Nggak bisa kita jadi orang benar tuh nggak bisa. Dalam setiap sisi kita bisa bersalah dan bisa melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Di sini kita belajar ya, mungkin ya agak-agak serius sedikit gitu ya. Iya. Berpikirlah. Di sini saya tidak membawakan tentang yang enak-enak gitu ya. Tapi pertobatan. Nah, kita belajar. Ada apa sih dengan Nuh, Daniel, dan Ayub ini? Nuh, apa yang kita dapatkan? Ayo, benak kita tentang Nuh apa? Ayo, Kesalehannya. diskusi. Kesalehannya. Saleh, terus apa lagi? Dia tetap Orang taat. yang hidup, orang yang hidup benar di zamannya. Benar, hidup benar. Terus, ayo, Setia, setia, yang lain, setia, ayo. Nuh Ayo, tuh, yang off cam juga, kalau nggak bisa, nggak apa-apa, ayo. Ngobrol. Jangan diem aja, nanti ketiduran. Nuh, Dia, Nuh dia, hanya dia bisa tabah ya. menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, dia tabah karena kan banyak dicemooh orang kan. Dia, Ya, tabah. Ya. Nuh hanya bisa menyelamatkan diri sendiri di dalam bahtera yang besar. Menyelamatkan diri sendiri.
Ya sebenarnya bukan diri sendiri ya, dia juga ngajak orang lain sebetulnya. Iya, Cuma orang lain nggak mau. nggak mau. Nih, Gini, saya dapatkan sesuatu ya di sini. Gini loh, Nuh ini ya betul orang benar, dia jujur ya, dan dia membuat bahtera. Saya dapatkan sesuatu di bahtera ini, yaitu kendaraan yang mengapung di dunia orang mati. Kita pernah nggak mikir itu? Sekian lama ya sampai air itu surut, kapal itu, bahtera itu merupakan sesuatu kendaraan yang mengapung di dunianya orang mati. Nah ini menjadi teladan buat kita sebetulnya. Sudahkah kita ini menyediakan hidup kita menjadi kendaraan buat orang-orang yang mau bersama dengan kita terus melaju di dunia orang mati? Dunia ini kan penuh dengan kejahatan, ya. Di mana-mana, ya, nggak usah gitulah ya. Pagi-pagi aja loh, waktu saya ke rumahnya Pak Yulis tuh makan di warung pinggir jalan itu, ya. Itu kelihatan kuntilanak dua lewat. Saya kaget, ini ada apa? Pagi-pagi jam berapa itu ya? Jam pagi banget lah. Jam 6 atau setengah 6 lupa saya. kesiangan ya kuntilanaknya ya. Lah makanya itu. Bisa undul-undul-undul keluar, keluar, keluar. Istri saya Untul, bingung. Loh, ini tempat, ini kok ada gini, ini ada apa di sini? Dia tak untul, bilang itu loh, ruko di belakang itu tempatnya. oh, untul, untul, Nah, untul, untul. ya. Jadi kita ini lagi di dunia orang mati sebetulnya. Hmm. Mau nggak kita jadi kendaraan untuk orang-orang yang sevisi dengan kita? Nggak gampang loh. Ya. Karena ya kalau kapalnya nggak imbang ya guling. Ya. Guling kecemplung juga dan masuk di dunia orang mati. Ya. Kita ini para pria ini kan bisa kudus kalau di gereja gitu loh ya. Kalau di luarnya gereja bagaimana? Apalagi kalau pas sendirian, nggak ada orang. Waduh, Untul, itu untul. bahaya. Bakal jadi untul, untul. Nah, saya tuh masih ingat saya waktu ngambil gelar CPBC di Jakarta itu kan di hotel apa itu di Kelapa Gading itu, yang hotelnya di atas mall itu. Kamar saya itu persis di depannya apa? Lift. Lah, keluar lift mau masuk kamar ya persis depannya lift gitu. Sudah ada yang orang-orang yang memperhatikan dan pengertian penuh dengan belas kasihan ngomong, Koko nggak capek. Ya Tuhan, aku gini. Kok pengertian Keras, banget ya gitu loh. Kok keras ya. perhatian gitu kan. Kan kalau orang orang perhatian dari orang yang nggak kenal kan kita harus terharu ya toh. Iya, Nah, itu. kasih kasih Tuhan ya. Itu saya masuk kamar gitu. Saya masuk kamar itu pikirannya gini, jalan di sini nggak ada yang kenal. Sekali-kali lah, biar nanti kalau mati nggak nyesel kan gitu ya. Nah, Loh, itu perang loh, perang pikiran loh, bener. iya, iya, Jujur saya, namanya namanya orang masih normal kan, ya iya, pasti tertarik dengan lawan jenis kan gitu. iya. Akhirnya apa? Saya putuskan, dah, kalau saya di sini terus, ya, terus biarpun nggak kelihatan, sudah saya tutup pintu, tapi pikiran ini masih di luar, kan Betul. cilaka, Iya, ya toh? Kelihatan ciptaan Tuhan yang indah-indah itu loh, iya, kan bahaya. Akhirnya apa? Saya keluar kamar, saya pergi ke mall sebelah, turun.
3 lantai atau pokoknya langsung ke mall sebelah. Sampai mallnya tutup, sampai sudah beberapa sudah gelap, ibaratnya itu seperti dikejar sama satpam untuk keluar. Baru saya balik ke kamar. Lah ternyata balik malam tambah rame. Ya begitulah. Nah ini salah satu contoh gitu ya. Dan banyak lagi contoh lain. Ini ini saya bagikan karena saya merasa saya sendiri nggak pernah berpikir ketika membaca Yeskiel ini dapatkan rema yang tadi itu. Ini bahkan saya juga nggak pernah bagikan di jemaat gitu. Siapkah kita menjadi kendaraan yang melaju di dunia orang mati? Ini salah satunya ya. Jadi kita harus menyediakan sarana bergerak untuk orang lain ya. Meskipun harus bergeraknya di lingkungan yang tidak kondusif ya. Di lingkungan yang ya kalau zaman saya kerja dulu di proyek itu kalau KTP kita tidak ganti, tidak bakal dapat proyek ya. Bersyukur sekali ya, waktu itu saya masih ingat itu peristiwa itu. Menantu pendeta saya namanya Harun Mulyono. Ya. Akhirnya KTP zaman dulu kan tahu ya modelnya kan. Dia tidak nulis Harunnya, tapi ditulis H titik Mulyono. Jadi orang proyek mikirnya ini Haji Mulyono. Nah ya pinter ya kan. Gitu. Jadi ya itu masa lalu lah ya. Nah, kita lanjut dulu ya. Daniel, kalau kita bicara Daniel ini apa? Dia itu punya integritas. Ya. Meskipun pemerintahannya memaksakan dia untuk melakukan sesuatu yang di luar maunya Tuhan, dia tetap bertahan dan tidak pernah takut dengan pemerintahan. Kalau kita mau bersinetron, ya, bayangin loh, Daniel itu seorang diri waktu itu. Berani tidak kita tetap berdiri melawan arus seorang diri? Ayo dipikirkan, ya. Nggak perlu dijawab karena prakteknya saja masih panjang. Tapi ini satu perenungan dalam hidup kita. Di saat orang lain berbeda pendapat dengan kita, bisakah kita tetap mempertahankan bendera Kristus dalam hidup kita? Nggak usah bendera yang tinggi-tinggi. Ya. Kalau kita di depan umum, mas makan di warung, masihkah kita berdoa? Ya. Kadang-kadang cuma garpu dijatuhkan supaya pura-pura berdoa, terima kasih Tuhan buat makanan ini. Udah Wah, habis itu kan. wah kalau ada yang sampai kayak gitu mah. Ini dulu saya waktu kerja di bank kan sering toh, hampir tiap siang mesti makan di luar. Ya kelihatan gitu. Saya memperhatikan orang-orang yang ya gitulah. Karena bos saya waktu itu orang Buddha gitu kan. Dan kebetulan dia termasuk orang yang benci dengan orang Kristen. Bukan bukan salahnya kita juga, tapi saya tahu dia dia mengalami sesuatu yang salahnya orang Kristen. Jadi ada orang Kristen yang terlalu suka menghakimi dan akhirnya dia malah tidak suka. Ya. Tapi puji Tuhan, hari ini dia akhirnya terima Tuhan ya. Setelah kita kena PHK bareng waktu itu, terus kita ketemu dan akhirnya puji Tuhan dia di dalam Tuhan sekarang. Tapi waktu itu dia benci sekali. Namun ketika kita bisa menempatkan diri, ya, kita makan berdua sama dia, ya saya berdoa, ya, tidak apa-apa. Di situ dalam hal-hal yang kecil itu kita belajar, ya.
Integritas Daniel ini harus kita miliki. Daniel tuh tetap setia, tidak takut dengan apapun. Ya, Ayub. Kalau Ayub ini bicara apa? Poin yang terbesar kita udah tahu, ya. Namun satu hal yang saya dapatkan di sini adalah Ayub itu tetap setia kepada Tuhan saat dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Waktu anak-anaknya berdosa, dia mempersembahkan korban dengan harapan apa? Diampuni, ya, dilindungi, kan gitu. Dia tetap berdoa orang yang saleh, berdoa jujur. Dengan harapan apa sih? Kalau kita menjaga hidup kita, menjaga kelakuan kita tuh berharap apa? Tuhan itu melindungi, kan itu ya. Wajar loh. Tapi ketika itu pun tidak Ayub dapatkan, Ayub tetap setia. Ya kita tahu endingnya ya, karena kisahnya lengkap. Tapi bayangkan Ayub di fase tengah tadi. Ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia tidak mendapatkan apa yang dia doakan, justru berbalik semuanya. Wah, itu tidak mudah. Orang kehilangan harta benda saja sudah sulit. Orang kehilangan anak saja sudah sulit. Iya, Ini harta bendanya habis, anak-anaknya habis. Saya kok sampai detik ini hidup tidak pernah ngelihat orang model begini. iya, Hukumannya model begini itu loh. Atau peristiwanya lah, jangan ngomong hukuman lah. Peristiwa yang seperti itu saya belum pernah dapatkan. Ya, saya punya teman sepelayanan ya, usianya di atas saya. Ya mungkin itu peristiwanya 10 tahun yang lalu. Dia kehilangan anak umur 25 tahun, baru lulus kerja di bank, naik sepeda motor kecelakaan dan meninggal. Hmm. Itu hampir 5 tahun, dia tidak mau lagi, dia pendeta. Dia tidak mau lagi pelayanan, tidak mau lagi ketemu orang, kecewa sama Tuhan, karena anak satu-satunya diambil. Ini baru anak, dan satu, ayo berapa anaknya? Ya, jadi sesuatu yang belum tidak Ayub dapatkan itu tidak mempengaruhi perjalanan imannya. Nah, inilah pertobatan-pertobatan secara garis besar yang saya dapatkan dari Yeskiel ini. Ayo kita diskusikan. Ya. Saya mendapatkan sesuatu yang berharga dari Yeskiel 14 ini. Ya, di mana Tuhan benar-benar menghendaki pertobatan dalam hidup kita. Pertobatan apa? Seperti Ayub, Nuh, dan Daniel. Ayo diskusi. Kelebihan ya. Wah, Sama santai aja, Pastor. Bebas. Ini gereja bebas. kan 15 menit. Silakan, bebas. Saya sih nggak ngebayangin dah kalau misalkan jadi Ayub. Bener, Pastor. Kalau baca Ayub ya serem banget ya kisahnya ya. Aduh, itu orang tabah banget ya. Bisa udah kena sakit, sebadan-badan, anaknya hilang, hartanya habis, istrinya pergi. Ah, udah nggak gila aja juga udah bagus gitu kan. Itu nggak tahu tuh. Saya tuh kadang suka ngerenung, aduh Tuhan masa sih sampai segitunya ya gitu. Ada gitu orang kalau sampai segitunya gitu. Dan yang So, ngalami itu kan milik kesayangannya Tuhan. iya, untuk Tuhan Nah, izinkan kan. Masalahnya Tuhan izinkan si iblisnya nah, kan tanya dulu ke Tuhan kan ya, Pastor ya. nah. Tuhan izinin lo kayak gitu. Salah apa? Ayub salah apa coba sama Tuhan? Nah, itu kan manusia tuh kayak gitu. Hmm. Kenapa Tuhan? Ya, Ayo yang lain. Ayo diskusi, ngobrol. tahu saya mah ampun dah kalau sama Ayub mah itu tokoh luar biasa. Hmm. Pak Madi, dapat apa Pak? Shalom semuanya. Halo. Makasih Pester buat pencerahannya hari ini ya.
Luar biasa ya. Kendaraan di dunia orang mati ya. Wih, luar biasa ini. Ini kalau jadi seminar nih panjang nih. Oh iya itu bisa diseminarkan, bagus. Panjang ini jadinya nih. Eh, Dari tiga toko ini banyak sih ya yang bisa kita angkat ya. Banyak bisa yang kita kulik ya. Ya kalau dari Ayub, saya tertarik dan suka dengan pernyataan yang terakhir, di mana dia berkata, saya mengenal engkau dari kata orang, tapi sekarang aku melihat engkau sendiri dengan mataku. Bahwa Allah ingin kita mengenal dia bukan dari kata orang, tapi memang dari kehidupan kita langsung. Bagaimana kita melihat karya Tuhan yang ajaib dalam hidup hidup kita gitu ya. Ayub sempat goyah ketika teman-temannya mulai memojokkan dia, mulai pertama kelihatan dia tegar ya, pertama-tama serangan bahkan borok dalam tubuhnya pun dia tidak menyalahkan Allah, tapi ketika teman-temannya mulai me- apa mempengaruhi pikiran dia, dia mulai mulai meragukan Allah di situ ya. Akhirnya dia mempertanyakan juga kenapa dia harus seperti ini dan itu. Akhirnya Allah menunjukkan kesetiaannya dan dia pun menyadari bahwa dia salah dan dia mengakui bahwa dia telah salah untuk meragukan Tuhan. Kalau Daniel ya kita tahu ya bagaimana integritasnya yang begitu tinggi, bahkan dia berdoa sehari 3 kali ya kalau nggak salah ya. Eh, itu satu hal yang bisa jadi patokan juga buat kita bahwa integritas dalam kehidupan kita juga penting seperti Daniel ini gitu loh. Terus ya kita udah tahu lah ya ya. Orang yang paling benar di zamannya tidak ada orang yang benar selain dia. Nah, ketika satu orang benar ini bisa menyelamatkan keluarganya ya. Kita tahu ada keselamatan yang Tuhan siapkan dalam kehidupan dia. Seperti perikop yang Pak Yosef jelaskan bahwa kita butuh kendaraan untuk menyelamatkan generasi kita. Saya membayangkan bahwa jika bukan saya, siapa lagi orang yang bisa menyelamatkan keluarga saya, baik keluarga kecil saya maupun keluarga besar saya. Tentu saya harus mempersiapkan kendaraan itu. Jika zaman Nu menyiapkan batra, mungkin zaman saya bisa menyiapkan mesbah, atau saya menyiapkan doa, atau saya menyiapkan hadirat Tuhan untuk selalu hadir dalam keluarga saya, keluarga kecil saya maupun keluarga besar saya tentunya kan. Itulah kendaraan yang bisa menyelamatkan mereka tentunya. Dan saya melihat hasil yang saya bangun, doa-doa maupun masbah-masbah yang saya bangun setiap hari, setiap saat membuahkan hasil ya. Nah, satu persatu saya melihat mereka datang ke gereja, mereka melihat bisa mengenal siapa itu Kristus dan satu persatu bisa mengenal Tuhan dengan baik gitu loh. Nah, tentu kendaraan ini menarik sekali ya. Saya lebih tertarik hari ini tentang kendaraan yang dipakai untuk menyelamatkan kita. Kendaraan apa nih? Jadi gambaran pikiran kita kan. Tadi saya merenung kendaraan apa nih yang bisa saya persiapkan untuk keselamatan keluarga saya. Tentu bukan untuk diri saya sendiri tentunya kan. Seperti Nuh dia menyelamatkan keluarga keluarga dia, keluarga besarnya kan. Nah, saya juga harus menyiapkan itu untuk keluarga besar saya, bahkan keluarga keluarga besar saya lah terutama ya, bahwa saya butuh kendaraan. Nah, kendaraan ini tentu harus ada hadirat Tuhan di dalamnya. Jika tidak ada, pasti kata Pak Yosef mesti seimbang. Kalau enggak, cemplung ke dalam mati juga. Tentu harus ada hadirat Tuhan di situ. Nah, tentu ini luar biasa ya. Saya kulik lagi nih ya tentang kendaraan ini. Luar biasa ini. Terima kasih Pak, itu dong yang baru saya dapat Pak. Ayo pagi ini saya nggak mimpin BR loh ya, ayo semua aktif. Ya, semua Saya aktif aja. Nggak ada yang mimpin. Ya, oke. Saya. Jadi ini tadi saya tulis dulu biar nggak lupa, biar nggak ini. Jadi eh, ya ini benar-benar bagus banget ya firman Tuhan hari ini ya. Jadi yang saya dapatkan sih itu yang pertama jujur untuk Ayub itu ya seperti itu tadi saya sebenarnya merasa kemarin begitu saya dapat cobaan begini ya sama lah mungkin orang merasa aduh kok gue yang paling gitu kan ya ternyata paling gini nih ya ternyata setelah dikulik-kulik-kulik setelah lihat dari kenyataannya banyak sekali
orang-orang yang jauh lebih besar pergumulannya dibanding saya gitu kan ya. Apalagi ya terima kasih dan minta maaf sama Pak Ferry ya. Ternyata Pak Ferry begitu cerita sama saya, aduh Pak, ternyata kok saya nggak ada apa-apanya dibanding Bapak ya. Jadi, ya serius, Bapak Ferry kan ini ada ya. Jadi udah begitu cerita dan beliau menguatkan saya, aduh terima kasih Pak gitu. Ternyata saya tidak eh, ya 10% lah dibandingin Pak Ferry gitu kan ya. Waduh, ya, hebat sekali. Dan itu jadi penguatan saya dan karena mungkin Pak Ferry waktu kan lihat ya, saya udah ngomong, aduh, saya kok hari ini ngeblank ya, gitu. Jadi saya mau, saya nggak, sehari ini nggak tahu mau ngapain, serius, gitu loh. Ya Pak Ferry jadi cerita mengatasi depresi gimana, mengatasi gimana, itu tadi saya jadi tambah semangat lagi gitu kan ya. Ya terima kasih itu di waktu itu. Terus kemudian kalau untuk yang Daniel tuh yaitu tadi jujur maaf ya, karena dia kan berintegritas. Jadi sebenarnya minta maaf dulu karena saya kan berasal dari Katolik gitu kan ya. Ya dan apa saya merasa dulu itu saya merasa itu saya pernah cerita kok di sini bahwa saya merasa tuh orang Kristen tuh kok orang terlalu fanatik ya gitu loh fanatik dan ya nggak tahu apakah munafik atau fanatik karena apa ya? Apa-apa masa nggak boleh sih gitu loh masa kita mau itu tanda kutip ngerokoknya untuk nggak boleh contohnya kita nonton film dulu pernah pak saya pernah nonton udah kamu harus buang nonton sampai nonton TV apapun saya lupa deh itu nggak boleh ini kok aneh amat gitu loh padahal itu kan ya apa sih susahnya gitu kan berpikiran begitu ya tapi kembali lagi tapi jadi setiap kali sekarang ini saya tiap kali ada masalah saya akan cari di saya diajarin sama apa namanya klien saya dan itu benar-benar hebat di Alkitab. Untungnya ya, jadi klien saya tiap kali saya ngobrol begitu, Pak gini loh Pak Lukas ya, Pak Lukas jangan cerna habis-habisan dulu. Jadi setiap kali Pak ada masalah, Bapak cari dulu di Alkitab, ada nggak itu? Gitu loh. Kalau memang jadi Bapak jangan terlena habis-habis juga. Jadi walaupun dikasih tahu sama orang juga, kasih tahu apa, walaupun mungkin sesuai, Bapak cek dulu di cross check. Gitu loh. Ada nggak? Itu ada satu nabi apa yang dia cerita sama saya, begitu dia lihat dulu, ada nggak ya? Oh ya, ternyata ada. Gitu loh. Nah, dia selalu pak apa gitu. Jadi dia ikut dengan firman Tuhan di situ. Gitu loh. Mungkin biar cepat aja. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk Nuh ya. Jadi kalau untuk Nuh tuh yang kita bisa ambil adalah untuk ketaatannya ya. Jadi walaupun dia tidak, walaupun sebenarnya apa yang dipikirkan kan impossible ya. Maksudnya, oh ada bahtera, ada apa, ada banjir bandang kan sebenarnya logikanya nggak masuk akal gitu loh. Tapi walaupun Noh kamu bikin ini, Noh aku ini, beliau juga taat. Jadi dia tidak ada mikir apa-apa, pokoknya ya dia ikutin Tuhan, disuruh apa ya apa tanpa lihat tahu apa ternyata terjadi kan gitu loh. Ya mungkin terakhir itu tadi jadi kan kita ngambil summary adalah itu adalah sebagai kendaraan kita di dunia orang mati jadi artinya ya kita harus menguatkan iman kita dulu agar tidak ikut-ikutan masuk ke dalam dunia itu gitu kan ya jadi minimal ya kita harus nyelamatin untuk keluarga kita dulu terlebih dahulu gitu kan ya nah kenapa saya ngomong dahulu gitu kan ya dulu kan saya pernah bahas di grup juga ya kok Tuhan nyuruh kita adalah menghindari orang yang fasik dan yang pencemooh gitu loh. Nah, karena itu yang saya itu semua saya nggak tahu ya. Jadi oke lah anggap aja kita kuatin diri sendiri dulu. Yang penting kan kita bisa selamat dan kita nggak ikut tetan. Dan jujur aja, saya dulu waktu muda dan sampai di pertengahan di sampai 2000 sebelum pandemi dan itu pun saya juga banyak berbuat dosa Pak. Gitu loh ya semua di ini ya perjudian lah semuanya itu semuanya ya minum apa semua itu juga pernah ini kecuali narkoba ya Pak ya gitu loh narkoba saya emang benar menghindari gitu loh ya cuman yang kemudian kalau komik kita udah bisa keluarga ya terus maksudnya yang saya mau dulu tanyakan adalah kenapa orang fasik dan pencemooh padahal kalau ngomong sebagai pelayanan itu kan cuma menyelamatkan orang gitu kan nah maksudnya kenapa kok kita sih hindarin itu sebagai pertanyaan saya sih cuman ya udah akhirnya karena kalau fasik itu kan kemarin dapat itu benar udah lewat benar-benar melawan Tuhan gitu loh. Jadi ya udah mendingan dihindari daripada kita juga masuk ke situ. Terima kasih Pak. Iya, kalau kalau ngomong lihat TV itu setuju apa enggak sih? Kalau saya gini loh, kalau lihat TV sih asalkan kita punya filter, enggak ada masalah. Karena jahatnya saya perhatikan ya, jahatnya serian TV atau Netflix atau apapun ya. Kita tuh seperti dibawa ke dunia lain, di mana itu dunia tipu-tipu semua. Dan yang bahayanya kita akan terus apa? Punya
target yang salah. Kita menginginkan seperti apa yang kita lihat di TV tadi, si cerita itu, gitu. Kok enak ya dia hidupnya kayak gitu ya. Terus yang kedua, yang bahaya itu apa? Kalau kita lihat serian, ada satu yang tidak bisa dihindari, yaitu alur cerita. Alur cerita apa? Dendam. Ini dendam sama ini. Berupaya membalaskan dendam. Kalau sudah berhasil, misinya apa? Senang enggak? Senang. Lah ini kan bahaya. Akhirnya kita jadi, oh jadi kalau dendam itu boleh ya. Gitu. Iya kan? Mau ngelihat film silat atau apa tuh kan gitu. Makanya saya kalau kalau lihat film, saya senang yang based on true story atau yang dokumenter. Itu kita mendapatkan apa ya hikmat ya dari cerita yang ada. Kalau enggak, wah waktu kita habis. Udahlah, kalau lihat serian tuh enggak bisa berhenti, kayak makan kacang tuh loh. Kalau nggak habis nggak berhenti, ya kan? Mau berapa jam tuh tiba-tiba, loh, kok sudah? Nah, habis waktunya buat serian. Karena memang alur ceritanya menarik gitu loh. Berikutnya gimana ya? Berikutnya gimana ya? Terus itu, ya, ya itulah itu sekilas pendapat saya soal TV. Ya, Yang lain, saya mau ya Pak Ferry. ya saya yang tertarik tadi itu tentang unul-unul ya. Bro Simon bilang unul-unul. Bahasa Bandung unul-unul itu apa? Bukan, itu saya saya baru sampai ketawa itu dari si Pak Surya. Sampai ngomong untul-untul, apa untul-untul? Ya, ya lebih jelasnya tuh tanya Pak Julius, dia tetangganya Pak Julius. Untul. Ya, ya memang ya, itulah tantangan ya. Saya sendiri sering keluar pulau, kadang 2 minggu, kali ini 3 minggu ya, jauh dari keluarga, cuma dengan teman seperjalanan yang juga notabene nggak dalam Tuhan. Itu kita harus menunjukkan jati diri kita sebagai anak Tuhan. Ya, kadang kita satu kamar dengan dia. Nah, waktunya baca Alkitab ya kita baca. Waktunya kita berdoa saat teduh, ya saya berdoa, saudara. Dia sungkan sendiri keluar dari kamar. Iya, Saya buka YouTube, khotbah, ya dia ikut dengarkan. Ya biar aja, siapa tahu bertobat ya. iya, Di posisi kita sebagai anak Tuhan ya kita harus menjadi terang Tuhan, bukan tadi yang mau doa sendok dijatuhin dulu. Itu itu ya kita malah nggak jadi terang ya. Saya tadi malam merenungkan Yeskiel ini, saya bingung. Pastor Yosef ini ono wae iki pokok apa ini yang akan dibahas. Oh, ternyata khotbahnya tentang pertobatan ya. Dan mengingatkan saya. Memang kita nggak murtad secara. Tapi bagaimana tingkah laku kita, kehidupan kita, jaga hati kita, pikiran kita, itu untuk selalu dalam posisi bertobat, ya, untuk selalu hidup kudus, hidup benar, baik di alam pikiran sekalipun, ya. Karena kita ini belum menerima tantangan seperti 3 orang tadi. 3 orang tadi itu tantangannya menyangkut nyawa, menyangkut keluarga, menyangkut nyawa. Kita belum meneteskan setitik darah. Tantangan kita, ya, rintangan kita belum, ya. Mari kita selalu menjaga hidup kita dalam hidup yang selalu mengalami pertobatan. Ya mungkin itu yang bisa saya sharingkan, Pastor. Wah, rupanya semalam Pak Ferry kepikiran ya. Kan saya ngomong memang ayatnya memang tidak enak. Tapi itulah firman Tuhan gitu ya. Sesuatu itu kalau kita baca ulang-ulang itu beda. Ya. Satu pasal itu kalau kita baca berulang-ulang itu nanti seperti hidup keluar gitu ya.
Lah itu loh yang belum dijawab Pak Ferry. Kenapa kok Pak Lukas diusir itu loh? Mau makan siang, baca di chat itu. Mau makan siang kok diusir. Bukan diusir Pak Lukas. Itu Pak Bukan, Ferry mau bayari, suruh keluar dulu dibayar gitu loh. itu saya, mimpi saya Hah? pakai nama Lukas kan. Loh, Mimpi saya pakai nama Lukas ini Zoom-nya Lukas ini. Belum di rename. walah, Pak Belum Simon di toh. rename. Iya, belum di rename. Ini Zoom-nya Wah, Lukas. jadi salah deh. Nggak J. kenal. Nggak ada lebih malam mimpi bodor. Semalam Pak Yosep suruh baca Yeskel, saya bilang habis nonton film apa nih? Oh, enggak. Lah, begitu saya tahu besok sharing ya, langsung saya matiin TV-nya. Gagal Kan, lihat Netflix. kan sebelumnya kan bahas tentang Netflix kan. Wah, ini habis nonton film apa nih saya bilang. Nggak sempat nih. Biasanya apa saya sempatkan lah berapa ya setengah jam 1 jam ya bisa hiburan. Begitu tahu tugas, wah sudah tutup TV. Ya. Ya, ini dulu deh, mau mandi dulu. Terus jam 8 di Moi masalahnya nih. Oh, Jauh ya, bro. Jauh ya. Enggak sih. Ya tadi dari tadi sih dengar firman Tuhan ini apa dijelasin, direnungkan. Ya memang ini suatu tantangan ya buat buat kita sebagai orang-orang yang mengaku diri kita tuh anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Jadi dari tadi dijelasin sama Pastor Yosef, tadi sudah dengar dari teman-teman semua. Ya di situ ada kata kuncinya adalah kebenaran ya. Walaupun kebenaran mereka lah yang akan menyelamatkan diri mereka sendiri gitu kan. Jadi kalau pandanganku itu adalah normalnya ya standar hidupnya mereka itulah yang sebenarnya yang harus kita perhatiin gitu, kebenaran hidup kita ini, terutama bagi kita yang tinggal di tengah-tengah negara yang orang-orangnya itu tidak takut akan Tuhan. Jadi normalnya kita itu sama normalnya mereka itu beda begitu loh. Memang seperti itu, dan kalau kita kadang-kadang bukan ngomong gini ya, kita kita pun juga kalau misalnya kita bergaul sama anak-anak Tuhan pun gitu, bahkan pelayan-pelayan yang ada di mimbar pun normalnya mereka itu masih normalnya seperti orang dunia. hmm. Lelucon-leluconnya yang di ini kan juga yang diceritain juga itu sama, ngabis juga topik omongannya kalau kita nggak ngomong soal rohani gitu ya. Nah itu ya ngomong apa, bola ya bola, semua orang dunia itu juga ngomong bola. Habis itu apa kalau ngomong soal film, ngomong soal film ya orang dunia pun juga ngomong soal film. Nah tapi masalahnya adalah di antara tiga orang itu mereka itu menjalani hidup yang di atas standar dari orang-orang di sekitarnya dan masyarakat yang pada waktu itu nggak mengenal Tuhan. Nuh hidup di zaman, ya tahu sendiri, zaman barbarik waktu itu. Orang-orang nggak ngerti gitu apa namanya, standar moralitasnya juga juga dijeblok. Terus apa lagi? Daniel di tengah-tengah para penyembah berhala, orang-orang Babel. Bahkan mereka pun juga mempermain-mainkan perbendaharaan di bait suci kan, buat makan minum mereka itu menghina kan. Mereka pun juga hidup dalam zaman seperti itu. Ayub, ya Ayub yang seperti yang tadi kita bahas itu, dan waktu itu zaman zamannya Ayub itu pun juga orang-orang nggak ada yang kenal Tuhan mungkin ya pada saat itu. Jadi standar hidup mereka beda dan mereka dijadikan percontohan oleh Tuhan. Ini orang yang punya standar hidupnya di atas dari standar hidup normal orang-orang yang pada saat itu dipikir normal, itulah justru mereka yang disorot. Nah, aku cuma mau ngomong begini aja, aku punya ini lagi agak ada perdebatan gitu. Aku sama temen-temen apa temen bisnis ya kemarin. Jadi kita kan udah jual satu apa nama ini truk ya, truk mounted kan. Nah, bedanya dengan yang kita jual biasanya itu, kalau misalnya kita itu jual mobile crane itu kan nggak ada suratnya kan. Jadi langsung aja udah ini unitnya harga sekian, ini gua kasih apa
apa nama dijual dengan harga sekian gitu. Itu keuntungan pure kita bisnis. Nah, ini waktu kita ngurus yang satu proyek ini yang baru pertama kali ini juga. Jadi itu ada kelebihan di biayanya, di biaya ngurus pajak suratnya ini supaya jadi nomor polisinya itu jadi. Nah, itu waktu kita terima duit kemarin terakhir pembayaran dari customer, itu temanku itu mau ngentit duitnya. Jadi ada kelebihan sekitar 10 jutaan lah begitu. Mau dikentit sama dia mau diambil gitu. Nah, aku bilang itu menurut gua nggak bisa begitu. Itu haknya customer, kita mesti balikin gitu. Tapi dia bilang, itu kan normal lah. Gue juga dulu sales nyalesin barang-barang itu dulu juga untung kalau barang-barang apa dari surat-surat begitu bisa 50 juta, 60 juta dia bilang. Oh, jadi kelakuannya begitu dalam hati gitu kan aku kan. Jadi lu ngentit duit yang sebenarnya bukan hak lu begitu. Ya itu ya memang kalau secara perjanjian segala macam nggak ada salah. Anggaplah itu kayak kayak kita ya jadi kayak calok lah gitulah. Jadi sekalian jual jual barang, sekalian jual nomor polisi itu. Kan ada biaya lain-lain begitu. Nah, yang sialnya karena aku itu direkturnya, aku waktu dia apa namanya waktu kita tagih kelebihan dari BBN-nya itu ke vendor, gua yang disuruh tanda tangan pakai nama gua, ya enak aja kurang ajar gua bilang. Kalau misalnya suatu hari nanti karena kita urusannya sama PT TBK gitu. Kalau sama TP perorangan ya mungkin aku masih nggak terlalu ini. Tapi kalau ngomong sama TBK, ntar suatu hari nanti setahun kemudian, 2 tahun kemudian pas kita nggak ngerti apa-apa, nanti diusut ternyata waktu dia ngurus kembali apa perizinan apalah kira apa yang kita nggak tahu, tiba-tiba dapat kelebihan BBN 10 juta, gue yang kena, lu enak aja lu makan duit lu, ya kan, gue yang tanda tangan di situ. Nah ini kemarin seperti di perdebatan aku sama dia. Nah tapi baik-baik lagi, ya disinilah ya kenapa itulah integritas kita sebagai anak Tuhan kalau menurut saya ya. Ya mungkin katanya goblok gitu loh. Ya itu dia udah bayar itu pinter-pinter lu juga gitu. Lu dapat duit 10 juta lebihan ngurus surat begitu ya itu pinter-pinter lu. Ya udah kita sikat lah. Nah, tapi bagaimana dengan integritas kita sebagai anak Tuhan? Nah, kalau kita ngeliat dari sudut pandang standar normalnya dunia, itu wajar. Wajar. Kita misalnya ya nggak tahu ada yang sales mobil di sini atau kagak. Itu kan pasti banyak ada uang-uang lebihan tuh pasti ada. Nah, itu wajar kalau dapat komisi atau dapat ini. Nah, tapi kan masalahnya kita mau hidup menurut standar normalnya dunia ini dengan segala kekacauan dan kebusukan dan kemunafikannya, apalagi tinggal di negara Konoha ini, atau kita mau pakai standarnya kerajaan sorga sama seperti Nuh, Daniel, dan Ayub ini. Ya kelihatannya mungkin baru hal-hal kecil yang nggak merugikan begitu dalam artian ya itu kan keuntungan ya. Apalagi lebih-lebih kayak 3 orang itu mereka mengalami penderitaan gitu kan. Nuh, Daniel, Ayub yang kita tahu semua ceritanya itu udah mengalami ya tadi bilang itu sama titik darah kita itu masih belum dikeluarkan. Nah mereka ini udah melebihi gitu, nama baiknya hancur, mungkin juga disangka orang begini, bagian pokoknya standarnya lah gitulah. Itu sih aku mau coba share lah. Jadi memang kita kalau kita udah ngaku orang Kristen, apalagi kita ngomong anak Tuhan, apalagi lu udah pelayanan di mimbar, ya standar hidup kita udah mesti lebih tinggi dari orang-orang dunia ini di sekitar itu. Normalnya kita sama normalnya mereka beda. Itu sih yang mau aku coba share. Thank you. Ini bagus ya. Saya setuju sekali. Saya teringat dengan salah satu rekan saya yang dia pemborong bangunan, ya. Dia masuk kategori yang halusan, ya. Kategori kalau tembok itu rata, ya, siku-sikunya tajam, ya. Pokoknya yang high class. Nah, salah satu yang membuat dia berhasil sampai hari ini adalah satu sifatnya tadi, integritasnya dia. Apa yang dia lakukan? Jadi gini, kalau pemilik bangunan sudah memakai jasanya dia, tentunya ada fee, ya. Nah, ketika pemilik bangunan ini belanja bahan bangunan, toko itu seringkali ngasih komisi ke teman saya ini kan.
Belanja keramik, belanja granit, apa itu kan pasti ada komisinya. Nah, komisinya itu dibalikin sama pemilik bangunan. Ini haknya yang belanja. Loh, kan kamu yang dapat? Enggak. Kan aku ini cuma perantara, dia bilang. Justru karena dia sudah pakai saya dengan fee yang istilahnya dengan standarnya tertentu ya, dia dapat benefit itu juga. Ngerti ya? Jadi dia memakai dirinya itu karena orang lain ketika belanja dapatkan manfaat. Nah, manfaat itu dia kembalikan kepada pemilik rumah. Dia bilang, saya cukup dari fee yang sudah sesuai dengan perjanjian saya. Ya. Bayangkan tuh proyek kalau besar gimana? Menggiurkan kan? Bukan bicara 10 juta. Ya, kalau bicara granit, bicara eh, saniter, bicara macam-macam deh. Pagar, ya. Apalagi dia pagernya itu bukan lagi ngitung per meter. Pagernya itu kalau membuat pagar itu cuma dilihat rumahnya gini. Satu pagar rumah bisa 200 juta, 300 juta. Tapi memang desainnya tidak pernah ada dan memang eksklusif. Tidak pernah didesain ulang untuk dua rumah. Jadi semua didesain apa dari ya apa itu istilahnya kayak kayak baju itu apa ya? Butik gitu ya. Desainer khusus. Tidak ada orang lain yang punya. Yaitu integritas gitu. Dan itu tersebar sampai di mana-mana sehingga orang senang pakai dia. Gitu. Orang-orang kaya itu senang pakai dia. Dia bilang, lu bayarannya memang mahal, tapi sesuai dengan hasil kerja dan dia bilang, tidak ada pemborong lain yang ngasih komisinya dibalikin ke pemilik rumah. Ya. Jadi itu salah satu ujian sebetulnya. Tadi betul kata Pak Yulis ya. Bisakah kita ini hidup di luar atau di atas rata-rata kebanyakan orang? Yang bagi orang lain itu sesuatu yang biasa, tetapi kita harus melakukan lebih dari itu. Ya, luar biasa. Terima Yang kasih. lebih cilakanya lagi, terus terang nih, yang mempermalukan nama Tuhan itu adalah kita itu hidup di bawah standar normal moralitasnya orang-orang di sekitar kita. Nah itu, ya contohnya satu contoh lah, kita kadang nggak ada yang kenal gitu lah ya, temen pelayanan gitu kan, yang seperti aku bilang, gimana mungkin lu dipercaya bayar buat PK, apa namanya, pelayan lain, ditilep sama dia, lu ngapain lu kayak begitu? Hah? PK diambil? Iya, jadi nggak disetorin gitu. Jadi kita panggil pemusik dari luar gitu. Jadi nggak dibayarin gitu loh. Padahal gereja tuh udah kasih ada budget nih. Lu bukan yang nggak tahu kebenaran lu. Di gereja bukan hitungan tahun loh, udah puluhan tahun, udah melayani. Tapi karena apa? Kebutuhan. Ya waktu pinjam duit. Nah ini kan seperti ini, makanya itu ya, makanya yang buat rusak itu kekristenan dan nama Tuhan dipermalukan itu adalah ya sorry itu saya ya. Ya seperti hal-hal seperti ini. Bahkan secara normalisasi dunia pun orang-orang yang udah rusak nih, ini lebih kacau. Nah ya bagaimana gitu? Kita kan jadi pikir itu kalau kita tegur ya teman juga. Tapi kita juga mesti lihat gimana ya pemimpin di atasnya mesti tegur lah ya. Ya itulah aku mau tambahin dikit lah. Amit-amit gitu kalau kita udah pelayanan di mimbar terutama dilihat orang, nah, tapi ya kelakuan kita bahkan lebih buruk daripada yang normalnya mereka ini. Ya, Pastor, nambahin Iya, dikit gitu. Thank you. prihatin, prihatin. Lanjut. Tapi menarik ya, saya ada satu kisah juga ya luar biasa ya. Tapi orang yang kayak gitu nggak bertahan lama Pak Julius. Saya di gereja saya ada satu ya, fotografer malah. Setiap minggu dia yang tukang foto. Dia dipercaya sama gembala saya megang uang 3 juta Pak. Setiap berapa bulan sekali uang itu akan cair ke rekening dia. Nah dia perintahkan ke dia, uang itu diserahkan ke sekolah minggu. 1.500.000, 1.500.000-nya buat kamu gitu maksudnya kan. Ditilep sama dia Pak. Nggak pernah disetor. Maka itulah itu lucu ya kayak gini. Ditegurlah baik-baik sama gembala saya. Kabur sampai sekarang nggak berani nongol Pak. Nggak berani nongol sampai sekarang. Nah orang
Malu Iya, sendiri akhirnya dia gitu. Orang kayak gitu pasti nggak lama, itu sih pasti akan kebongkar gitu. Nah, itu juga Iya. jadi satu Ya, pelajaran luar berarti biasa. harganya cuma 1,5 juta, Pak. iya, harga diri Iya. cuma 1,5 juta, Bro. Padahal dia udah dikasih loh, dia bilang saya nanti berapa bulan sekali akan kirim rekening ke rekening kamu 3 juta. Iya. Nah, kamu ambil aja 1,5, 1,5-nya kamu kasih ke sekolah minggu ya. Udah dipercaya tuh sama gembala. Ditilap semua sama dia. Eh, Kacau, kacau tuh. Jadi ingat ceritanya tuh Kak Pak Julius cerita saya baru ingat. Jadi ingat kembali tuh. Ya maka itu kita nih terus terang ya, ya gimana ya. Ya udahlah, yang nggak usah ngomong lah kita lah. Ya deh. Tidak ada jaminan ya orang yang selalu di Oh, gereja sama sekali enggak. kelihatan Baru ngomong soal foto-foto duit. Duit satu rajin. setengah Ini kan juta rajin ya. loh. Setiap ada ibadah tuh nongol terus, nggak pernah absen, selalu hadir. Tapi luar biasa sih kejadian itu, membuat pelajaran luar biasa. Ya, ya. Paling enak tuh jualan agama, Bro. Bisnis paling enak tuh jualan Ini agama. lagi jual Iya, agama. lu kalau misalkan ini kan oknum, kan gue bilang lu kan lagi cerita oknum kan. Ya, Hmm. oknum kita udah nggak pernah bisa nyalain. Yang namanya oknum tuh integritas dia, didikan orang tua dia dari kecilnya gimana, ya kan? Bagaimana seorang orang tua mengajarkan tentang namanya integritas dan attitude, ya kan? Bagaimana lu menanamkan nilai harga diri seorang anak itu value-nya berapa, ya. Saya selalu ingat omongan mami saya. Mami saya selalu ngajarin ke saya tuh bahwa apapun yang terjadi lu hidup susah, walaupun kita hidup susah, ingat ya, lu punya nama itu paling mahal. Jangan pernah jual nama lu. Itu ingat mami saya. Benar banget, benar Itu banget. mami saya ngajarin tuh benar-benar luar biasa. Ingat ya Simon, ya kan. Jangan pernah jual nama lu. Lu mau buktinya namanya diganti. iya, makanya digaji jadi Lukas nih. Hmm. Ya Simon itu ya, berubah jadi Petrus Pak, bukan jadi Lukas Pak. Simon Nah, jadi iya Petrus. makanya itu. nanti gue ganti. Ya, jadi itu aja sih ya, luar biasa ya. Semua oknum lah. Kemarin ada Tapi yang cerita tentang lah tapi oknum mah ngeri lah kalau bicara oknum mah. tapi Masalahnya secara gini, lo oknum. Kalau oknum itu jadi banyak itu udah jadi bisnis. Organisasi, makanya kenapa ada jualan agama itu paling enak, bro. Kan gue bilang, jualan Hmm. agama paling enak kalau udah jadi organisasi. Wah, Hmm. lebih semakin ya, yang berani ke depan, misalkan ya sorry yang di seberang gitu kan, kayak FPI kayak gituan. Siapa yang berani? Ya itulah dari oknum-oknum yang berani dipakai pemerintah, hajar. Nah itulah jadi organisasi begitu. Jualannya agama kan. Ya begitulah. Ini Hmm. jadi upload ya di YouTube ya. Lah, Ada yang iseng aja. Ya, kalau oknumnya di luar kerohanian sih oke lah ya, itu manusiawi. Tapi kalau oknumnya di dalam gereja kan sesuatu yang bagaimana gitu loh ya. ya sekarang kayak gini aja kita kita ngomong kalau itu terlalu rendah kita mah gampang misainnya ya. Tapi kalau yang kita nih di atas nih loh, ya kayak kayak aku lah. Kayak misalnya kasus contohku yang baru kemarin sempat aku agak kesel juga ngomongnya. Ayo dibalikin tau nggak? Ini kan nggak salah kan? Bukan bukan masalah salah kan? Salah bener kan? Nah itu. Ya, kalau kita tinggal mutusin mau di atas standarnya normal orang biasa itu marketing apa namanya calo-calo begitu kita ngomong atau ya mau ikut mereka lah. Ini baru ngomong satu proyek nih, belum proyek-proyek berikutnya lagi nggak tahu kapan gitu. Kalau kita dari sini aja udah beda prinsip, aku rasa udah lebih baik nggak usah diterusin dah. ya itu ambil keputusan yang terbaik buat lo. Kalau misalkan emang menurut lo dan kayak gini aja nggak bisa, ya udah putusin aja. Hmm. Orang kalau misalkan cuma nilainya 10 juta, ya udah harga diri cuma 10 juta. Ya udah. Ya, tapi sebenarnya nggak salah juga sih kalau kita ngomong ya, karena memang memang balik-balik itu bukan bukan hak bukan duit haram begitu loh. Kalau aku paling bilang gini aja, gue nggak sejahtera terima. Lu mau ngasih gue duit itu gue nggak mau, gue terima begitu. Cuma masalahnya gue yang suruh tanda tangan nih. Kalau lu ambil, nama lu mah nggak kelihatan di situ kan. Nah, kalau misalnya suatu hari misalnya ditanya atau gimana, mungkin juga nggak akan salah kan gimana. Cuma kan kita ya, tadi yang lu bilang itu benar. Nama kita gimana dijual di ya bagaimana?
Ya Ya, pasti ya. itu mungkin saya tambahin dikit Pak ya. Mungkin saya punya kisah nyata buat saya pribadi ya Pak ya. Jadi Desember kemarin itu, jadi kan saya tuh karena sedang ada sedikit osos ke klien gitu kan. Jadi osos ke klien itu kita dibayar per bulan, benar gitu loh. Dan dibayar per bulan dan emang kebetulan dari si finance tuh dia salah, bukan salah transfer, dia tuh jadi di bulan Desember tuh 2 kali transfer gitu loh, 2 kali transfer. Nah saya nggak tahu ini dibuat bulan apa. Itu kalau saya belum, kok 2 kali transfer ya, saya kalau pemain ini saya diam-diam aja kan gitu. Tapi teman, saya berpikir, ini perusahaan besar pasti juga akan ketahuan juga. Nah benar tuh, jadi ada kasus Pak. Jadi kasusnya begitu, pokoknya ini saya nanya sama Van, Bu, ini kok di bulan Desember ditransfer 2 kali ya, saya ngomong gitu, ini buat bayar apa gitu. Oh enggak Pak, itu beda kok, itu buat bayar gini 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 ini. Dia ngomong, yakin Bu, ini nggak salah transfer ya, saya ngomong gitu. Nah saya pikir apa memang mungkin saya berpikiran bagus, sebaiknya gini, saya pikir, atau mungkin saya yang salah perhitungan di saya. Oh mungkin ya karena mereka pesan besar, mereka mungkin hitungannya lebih bener lah, saya ngomong gitu. Jadi mungkin ya dia ngomong, oh enggak Pak, buat ini nih udah bener. Tiba-tiba ada kasus di Januari, bosnya ngomong, Pak, kok ini kemarin katanya belum diterima ya, si orangnya yang maksudnya gajian saya kok belum diterima buat pegawai pegawai saya gitu loh. Pegawai kok dia ngomong kan dia di outsource tuh, jadi dia ngomong kok belum diterima ya. Loh, ya kan emang belum dibayar Pak, saya ngomong gitu kan. Loh, bukannya di bulan Desember kita udah bayar 2 kali. Lah, kan ngomong kok dibayar 2 kali. Oh ya, untungnya ya, untungnya kan saya screenshot ini Pak, saya screenshot, saya kasih ini loh Pak, yang bener Desember udah dikirim 2 kali. Dan saya nanya ke finance Bapak loh, ini buat apa gitu loh. Nah ternyata itu ternyata untungnya saya ngomong Pak, gitu loh. Berarti ya kalau saya akan diem aja nih, yang salah ini saya udah ngomong loh Pak, saya udah ngomong ini buat apa? Apakah buat ini atau buat Januari atau apa? Ternyata dia tuh ditransfer duluan buat bulan depan gitu loh, kan saya nggak tahu Pak, gitu loh. Nah dari situ untungnya satu cerita kan, kalau nggak cerita itu pasti sama sih jadi kasus bahwa oh tadi saya si Lukas ini loh gitu loh. Tapi karena saya udah ngomong duluan, oh ya oke Pak, kalau mau begitu ya udah nggak apa-apa. Karena tapi saya, untungnya awalnya saya udah ngomong dulu loh, saya udah pastikan ini buat yang Desember atau ini. Dan beliau si Vanessa ngomong, enggak, ini beda lagi Pak, ini bayarannya bukan yang buat itu kok. Ya gitu sih Pak. Jadi ya untungnya itu, jadi nama saya nggak jadi ini depan si Vanessa yang kena tegur gitu Pak. Kalau nggak saya, nama saya malah di ninlok nih gitu loh. Ya terima kasih Pak. Iya, iya, iya. Itulah sebuah nilai kejujuran ya. Iya, sama apa, nggak usah siang-siang ya. Saya juga mau olahraga. Pak Yos lah terakhir penutup. Ya. Ini kita dengarkan resume dari Pastor Yos. Kesimpulan. Pagi Pak Yosep, kawan-kawan. Ya, pagi. Saya terlambat karena alarm saya nggak bunyi. Biasanya jam 4:30, jam 5:15, jam 5, 3 kali saya bunyi. Hari ini nggak bunyi. 14-an saya. Maaf ya Pak. Yang kedua, saya udah baca Yeskiel tadi ya, 14 ayat 13 sampai 20. Cukup kaget juga ya Pak, saya baru ngeh ya, baru mudeng bahwa ada nama tadi, 3 nama yang luar biasa ya, yang artinya nama yang diperhitungkan Tuhan sebagai orang-orang pilihan ya. Menurut saya orang pilihan, tetapi itu pun tidak menjadi jaminan bahwa keselamatan itu pribadi ya. Jadi hidup kebenaran mereka itu yang menyelamatkan. Nah itu cukup menguatkan kita untuk menyatakan. Jadi ayat saya jatuhnya gini, kalau nanti khotbah ke nginjilin ke orang lain, mau dikirim Daniel, Ayub sama siapa lagi tadi, Nuh ya, Ya, mau dikirim 3 orang itu pun sebetulnya belum tentu kita bertobat. Ia menentukan kita bertobat atau enggak itu pribadi, keputusan pribadi. Pokoknya di situ ya. Jadi hidup benarnya kita itu yang menentukan. Artinya hidup dalam Tuhan, pertobatan. Bukan mau diutus Pak Niko, misalkan Philip Mantopa, misalkan, atau mungkin siapa yang lagi terkenal yang kita Setiawan, bukan. Bukan orang-orang hebat ya, kirim Pak Yosef, saya atau siapapun, bukan. Bukan dari kita pun, tetapi keselamatan itu pribadi. Mau nggak respon, mau nggak bertobat. Pokoknya itu yang pertama. Jadi hidup benar kita pun, kita sama Tuhan, hubungan kita sama Tuhan, pertobatan kita sama Tuhan hari lepas hari, itu yang pertama. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya terberkati untuk
hari-hari melakukan penginjilan. Berarti benar, memang on the track. Artinya yang Buddha, yang Islam saya layani di kedukaan itu, saya dengar mereka komitmen tiap minggu sekarang ke gereja, saya udah bersyukur Pak Yusuf. Berarti oh iya, kalau hasilnya, walaupun seolah-olah ya kita agak keras gitu ya, memaksa gitu. Sampai saya bilang yang di rumah duka Jabar Akung, saya ngomong gini Pak Marti, tante mau bunuh diri, udah bunuh diri aja, mati-mati aja, tante. Silakan bunuh diri. Tapi sorry ya, upahnya itu neraka. Saya sampai keras gitu. Karena memang neraka itu ada, surga itu nyata. Kan dia anak semata wayang, dia udah jadi drop banget, down banget, dan dia pengen mati aja. Udah saya mati aja Pak Yus. Mati aja, udah mati sekarang, bunuh diri aja. Silahkan, saya udah marah banget gitu. Akhirnya 2 minggu ini ke gereja. Akhirnya 2 minggu ke gereja dan dia saya thank you sama saya tuh lewat keluarganya bilang ke Pak Yus, ya makasih ngingetin saya waktu itu. Hari ini saya semakin kuat, semakin ke gereja. Nah, saya bersyukur kita diingetin Pak Yosep untuk yuk kita punya tanggung jawab menyampaikan kabar baik, mengingatkan keselamatan, pertobatan ke jiwa-jiwa generasi kita. Yang kedua, yang ketiga terakhir, saya semalam juga baru terima seseorang yang konseling Pak, minta stres-stres, dia pengusaha, sepi banget, drop banget, sampai istrinya juga mau keluar dari pekerjaan karena dicia orang, ditikung temennya sendiri, pokoknya udah rusak. Saya saya cuma ngomong begini, saya nggak bisa ngomong ya, saya nggak bisa khotbahin kamu atau konseling karena saya juga lagi mau meeting RT. Saya bilang cuman kalau kamu mau mau dua hal yang saya taruh di hati Tuhan, taruh di hati saya cuma satu, tenang, terima kenyataan, dan jangan anggap kamu paling menderita sedunia, paling sengsara sedunia. Semua orang punya proses, punya masalah. Kamu mau tahu nggak tahu, saya aja baru ngalami, saya bilang gitu kan, tahun 2004. Yang namanya didemosi, dipecat, diskorsing, dipitnah, dan sebagainya. Wes gak enak. Tapi ternyata waktu saya gabung sebuah komunitas, dan ternyata banyak orang yang lebih susah dari saya, banyak orang yang lebih bergumul, lebih parah. Kaget dia, wah ada ya Pak, ada. Nah, solusinya saya nggak banyak ngomong, kamu ikut, namanya Victory Morning Prayer. Ya, Minggu nggak ada, Senin baru ada. Besok Senin kok kamu join, puji Tuhan, saya pengen lihat kamu ikut ya 3 hari, cicipin wae pujian penyembahannya, kesaksiannya, sharingnya, dan dengar diskusnya. Kalau kamu cocok lanjutkan, kalau kamu nggak cocok cabut aja. Tapi saya cuma bilang, waktu kamu menata kembali ibadah kamu sama Tuhan, Tuhan akan menata kembali hidup kamu. Jadi ibadah itu yang utama. Waktu kamu kembali kepada Tuhan, menata kembali ibadah pada Tuhan dan istrimu pada Tuhan, Tuhan sendiri akan menata hidup kamu. Langsung debak. Deal Pak Yos. Kita jabat tangan. Artinya saya setuju. Ya udah, di Senin kita lihat namanya Sandi ya. Kalau join ya puji Tuhan. Itu aja yang saya merasa ya udah kita ini lagi dipakai Tuhan menjadi berkat ya. BR37 sangat menjadi berkat. PMP itu menjadi berkat, PCI menjadi berkat. Ya kita berdoa biar komunitas kita ini bukan ke dalam tok, tapi keluar juga. Itu aja Pak Yosef, Tuhan berkati. Ya, kalau ngajak gitu terus gimana ya gabungnya nanti? BR-nya nomor berapa? Nah, saya sengaja nggak suruh BR37, saya suruhnya seluruhnya dia Biar ketua admin ya MPR. yang nentukan. Iya, Oh, betul. Tapi dia nanya saya, kalau Pak Yus diskusi di mana? Saya sih di BR37, tapi kamu join aja di PMP, siapa yang ditaruhkan Pak Pandi, saya bilang hmm. ditaruhkan admin silahkan aja. Ya, mungkin Saya kalau bilang gitu. masalahnya mungkin sekaliannya bisa boleh bahas sedikit aja, Pak. Jadi waktu itu sudah diskusi panjang lebar sama Pak Yos ya sebenarnya. Jadi itu Pak, Pak saya mau Pak Yosep, cuman udah dapat pencerahan dari Pak Yos ya udahlah. Jadi saya kemarin waktu kemarin saya ketemu teman saya itu dia ngotot mau minta saya ikutan bareng. Ngomong itu, saya ngomong nggak bisa kalau 37. Jadi sebenarnya saya nggak bisa. Jadi awalnya, jadi mintanya kalau nggak mau ikut saya, ya udah nggak apa, nggak mau gitu loh. Jadi saya dengan terpaksa saya tolak gitu kan. Jadi gini deh, saya mau cari solusi. Kalau mau jam 4, ayo gitu. Jam 4 saya ikutin ke grup saya, kita barengan ini. Tapi dia kok nggak bisa bangun kas. Ya udah, berarti kan itu memang bukan ini dia, dan dia ngotot mau, ayo kas ikut penyalu deh, penyalu ya, dia ngotot di jam 5 di 37 Pak Yusuf. Jadi saya nggak perlu ngomong ke pastor karena saya udah dapat, Pak Yus sudah ngasih pencerahan, nggak, jangan Pak, karena emang kita udah overload kan. Saya juga nggak mau.
gitu loh. Ya itu memang dari kalau emang dari dia nggak mau di jam 4 dan dia nggak mau, itu bukan berkat dari buat dia. Itu aja karena memang dia tidak niat kan. Gitu aja sih. Terima kasih. Iya, ngomong-ngomong gitu ya, doakan ya. Nanti saya jam 7 ada rapat, rapat khusus. Wah, ini saya diperhadapkan sama petingginya VCI dan supervisor, ya. Soalnya kan Minta bertahan Pak ini. Simon, minta Pak Simon dampingin aja Pak Yosep sama Pak Mardi. Pasti takut mau geser. Gua tuh kalau 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 ngedampingin gua khusus kolektor bro, kan lu udah tapal. Kami Kalau kami kolektor, topang dalam doa, Pak. Kami kalau topang dalam kolektor doa, Pak. Tenang. Tapi yang penting Pak Simon kolektornya bukan buat kopi kan, kopi aroma bukan kan. kopi mah bisa aja, tenang aja, diatur-atur aja. Kopi dulu. Tuh, Yes. aroma. Ya, saya pribadi ini kan di luarnya Zoom-nya VCI ya. Saya pribadi sempat merasa gini loh, itu perbuatan lu sendiri, sekarang aku yang disuruh kena kuah panasnya gitu kan. Kan repot juga gitu loh, kan enggak mudah gitu loh ya, memisahkan misalnya 20 orang jadi 10-10 ya. Ya itu enggak gampang gitu loh. Itu bukan hati saya seperti itu gitu loh. Gitu. Kalau memang dari awal saya bilang gini sederhananya. Kalau dari awal memang dibatasin 10 ya admin kan tahu. Oh 37 udah 10 ya jangan ditambahin lagi 37 kan gitu. Itu Ya betul kan? sekali, betul sekali. Nah, Tapi sudah istilahnya kan sudah terlanjur sayang gitu kan ya. iya, Kita sudah ketemu kompak. chemistry-nya gitu kan terus ayo dipisah untuk multiplikasi untuk kedewasaan. Lah kan tidak semudah itu gitu loh. Nah, apalagi nanti kalau kita jadi ngumpul 20 orang full barengan, Pak Wira kan harusnya ngeliat, waduh ini Tapi barengan 2 orang, 20 orang, 20 Pak orang. Tapi kita Simon, juga, oh sorry, Mas Bro, Pastor, tapi kita juga nggak tahu ya kesulitan kesulitan admin VCI di belakang layar itu kayak gimana mengatur ya orang ini 700 orang itu bocoran sedikit ya. bagaimana Pak, kita nggak pernah tahu ya. Sebentar, Heeh. ya sebentar jangan potong dulu Yos. ya, Eh, 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 jadi kita nggak pernah tahu juga kesulitan admin VCI itu gimana ya dia ngatur orang ya kan yang break room yang sesi 2 itu kan 400 sampai 500 orang ya yang sedangkan yang ngerjain itu cuma hanya Fendi doang ya kalau yang setahu ini ya yang setahu yang kemarin kita ngobrol lu yang ngerjain bagian bagi-bagi ruangan itu cuma hanya Fendi sendiri gitu kita nggak tahu tingkat kesulitannya dia di mana kita nggak pernah tahu nah itu yang harus kita tahu juga sih kayaknya bro ya menjadi mungkin ya udahlah cemplung 37 mungkin BR yang paling favorit saya ingat di kepala dia 37 udahlah cemplungin aja 37 cemplungin aja mungkin ya ya mungkin ya ini kita berpikir positifnya karena ini BR paling bagus BR paling oke jadi ya udahlah ke 37 aja lah gitu bukan gambaran. Pak Simon. Justru itu yang saya mau sanggah tadi. Bukan begitu. Si Pandi kan ketemu saya di kantor. Dia Hmm. cerita, kan saya nanya. Setahu saya Pak Yosep, saya atau yang ini udah ngingetin termasuk Pak Simon bahwa jangan ditambahin ke DR37. Ternyata bukan begitu. Memang sengaja Pak Simon, kayak ada Pak Deva, siapa lagi itu Pak Kurniawan, siapa lagi yang belakangan selain dari kita ya Pak Yosep. Emang sengaja ditambahin ke kita. Saya tanya, loh alasannya apa? Kan kamu udah tahu kita penuh. Saya nanya KBL yang lain, ada nggak sekitar 20 orang? Ada nggak 15-an? Nggak ada Pak. Rata-rata 10. Kenapa ke kita? Ke 37? Sorry nih. Saya bilang kita tanya Pandi. Emang sengaja Pak Yos ditambahin ke kita. Supaya emang dipisah. Nanti alasannya itu kuotanya penuh. Kuotanya udah 20 orang. Harus dibelah 10-10. Emang sengaja ditambahin. Jadi kalau kita nanti udah belah, nanti belah, yang lainnya ada sesuatu yang menarik. Contohnya misalkan ya, PR45 lagi semangat. Nah itu ditambahin lagi, supaya membelah. Emang udah strateginya. Oh bagus tuh kalau gitu jadi Berarti salah Ya, leadernya ya. enggak nah itu si Pandi udah ngomong sama saya. kalau Jadi saya emang melihatnya bagus berbeda. malah. Gak usah enak-enak Pak Yosep. Tapi kalau misalkan saya ngelihat visinya itu bagus sih. Jadi Ya, bagaimana sebuah gitu. organisasi ini udah dia kita kayak kita nih bonding ya kan. Bonding ya kan udah semua oke, udah 20. Jadi kita udah satu kenal sama lain. Jadi dipisahnya malah lebih enak. Oh ya udah kita kenal pisah ya. Tapi puji Tuhannya kita udah bikin satu grup lagi kan, satu grup yang itu kan. Ya kita tetap di situ. Cuman ya
Kalau misalkan ngeliat visi aja ya udah. Jadi walaupun pada saat kita udah pisah tuh orang-orangnya udah pada kenal. Kita tidak merintis baru lagi. Nanti mungkin kalau misalkan 37A 10, 37B 10, nanti 37A-nya jadi 20, 37B-nya jadi 20, pisah lagi jadi 37C, jadi mungkin begitu ya, mungkin. Ini tadi pendapat ilhamnya sebegitu ya, oke lah, kayak gitu sih. Ya, Ya, saya bisa memahaminya dari satu sisi gini loh. Kalau misalnya ini saya mencoba memahami ya. Begitu ada orang baru, memang ditempatkan di BR yang istilahnya representatif supaya dia punya gambaran yang jelas, punya contoh yang role model yang benar, supaya ketika Itu dia multiplikasi sudah benar gitu loh. itu betul. Nah, betul. cuma tugas memisah ini loh kan nggak mudah gitu loh. Ya, jangan sampai turun 3 kilo ya, bro. Loh, kalau gara-gara itu bisa turun tak pisah sama saya. Masalahnya tambah naik berat badan saya, makan terus. Atau apalagi ada yang sharing durian itu loh, cuma fotonya tok. Wah itu. Iya. Itu parah tuh Pak, parah.